Halo teman-teman Mustika, jumpa lagi di podcast. Kali ini kita masuk ke edisi ke-11. Nah, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan dulu bahwa edisi kali ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk teman-teman juga, salam sehat, salam IP 400. Nah, teman-teman Mustika, kita kali ini luar biasa karena kita berjumpa dengan Direktur Anak Perusahaan di area Gunung Muria, yaitu PT Muria Jaya Raya. Dan kali ini kita sudah bertemu dengan direkturnya, yaitu Bapak Nur Rahim. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo Pak Rahim. Halo Mas Arif, Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Boleh menyapa dulu ke teman-teman audiens Pak? Halo Mustika, salam sehat, salam profit. Oke, Pak Rahim. Kita mulai diskusi ya. Kita ngobrol santai Pak Rahim ya. Ya, Saya ada beberapa pertanyaan ini untuk Pak Rohim. Kalau kita lihat ya, kita sering mendengar bahwa unit-unit di MCR itu setiap kali pergantian tahun annual meeting itu kita lihat frekuensinya sering sekali naik panggung begitu Pak Rohim. Nah ini kan luar biasa. Termasuk juga Pak Rohim punya 2 unit baru yaitu unit Blora dan unit Rembang. Rembang. Itu secara performance itu juga stabil begitu. Nah ini kan luar biasa. Kalau kita lihat mungkin ya kita bisa simpulkan sementara bahwa MCR ini punya mental juara gitu. Nah kira-kira apa pendapat Pak Rohim dan apa yang Pak Rohim sudah lakukan sih ke MCR ini gitu? Wah menarik Mas Arif, tersanjung jadi dibilang sering naik panggung. Mudah-mudahan bisa dipertahankan seperti itu. Amin. Terkait dengan mental juara, mental juara. Kalau menurut saya sendiri ya Mas Arif, mental juara itu ya terkait dengan suatu keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi saya itu ke tim dan teman-teman di MCR sebelum melakukan hal-hal yang lain seperti melakukan setting, target, membahas hal-hal teknis, itu di awal tahun pasti kita melakukan satu konsolidasi. Konsolidasi itu yang pertama ya membentuk mental juara itu tadi. Yang kedua adalah menyamakan frekuensi, menyamakan visi misi kita, tahun ini mau seperti apa, mau bagaimana. Baru setelah kita ini selaras, sepakat, satu kata, satu tujuan, satu visi misi, baru kita tentukan ada planning, ada target, ada strategi, teknik, dan lain-lainnya. Seperti itu. Contohnya, mental juara itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi nih ya Mas Arif ya, ini bukan menurut kamus besar bahasa Indonesia atau apa. Mental juara itu contohnya misalkan seperti ini. Kita untuk bisa mencapai target rugi produksi 0, IP 400, itu kan dibutuhkan plasma atau kandang yang bagus juga. Dan kandang yang bagus ini biasanya ownernya itu kan tidak orang-orang sembarangan ya. Biasanya kan orang-orang yang memang sudah mengelola kandangnya secara bisnis. Dan itu kan tidak bisa didekati sembarang orang. Nah, kalau tim kita ini tidak punya mental juara, tidak mungkin mereka itu berani mendekat. Jangankan memprospek, pengen mengajak bergabung, menawarkan suatu potensi dan macam-macam. Mungkin untuk bertemu aja belum berani. Nah inilah perlunya mental juara. Sehingga nanti pada saat kita ketemu dengan mitra-mitra kerja kita, baik itu bakul, peternak maupun vendor itu ya ada keseimbangan mental gitu Mas Ari. Dan mental ini dimulai oleh Pak Rohim sebelum berjalannya tahun. Jadi di awal tahun itu sudah dikondisikan dulu begitu ya Pak Rohim ya? Betul, sebelum kita menentukan hal-hal teknis yang lain-lain. Karena menurut saya ini perlu yang pertama kali kita tentukan dulu, kita samakan dulu. Setelah itu baru tadi ke hal-hal yang teknis, ke hal-hal yang lebih spesifik, ke hal-hal taktik dan strategis. Jadi di awal ini sudah dikondisikan dan di belakang pada akhirnya Pak Rohim memastikan mental masing-masing personel itu benar-benar
ya punya mental juara gitu ya Pak Rohim ya. Betul, betul. Nah, cara memastikan dan cara menjaga supaya mental juara ini tetap tetap ada itu seperti apa Pak Rohim yang dilakukan? Yang pertama itu memang ya pelatihan ya. Sebetulnya kita ini kan mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan Mas Arif itu sendiri toh. Ilmunya dasarnya kan dari LD ya, kita hanya mempraktekkan. Dulu yang pertama kali saya lakukan, itu setiap tim, baik itu TS maupun admin, setiap koordinasi itu mereka harus menyampaikan suatu materi, bicara di depan tim. Nah, ini salah satunya kan selain melatih public speaking juga melatih mental mereka untuk berani bicara di depan umum, Kepercayaan diri ya Pak ya. berani bicara bertemu dengan tadi peternak-peternak yang besar. Itu kita latih. Selanjutnya ya tadi ya, selain melatih itu memang harus sabar secara konsisten terus menerus sambil dipantau. Dipantau dalam artian misalkan kok pencapaiannya dia ini rugi produksinya masih tinggi, ini masih ada performa yang kurang bagus. Evaluasi nih, gridnya ternyata plasmanya gridnya CD, lah mungkin dia belum muncul mental juaranya, belum berani untuk merekrut plasma-plasma yang grade A, belum berani untuk ketemu dengan owner-owner plasma tadi, peternak yang memang bagus. Contohnya misalkan, contoh konkret mental juara itu seperti apa sih? Kalau saya dengan Mas Arif bicara ini artinya mental juaranya seimbang ya, karena bicaranya ngalir, tidak ada takut. Tapi misalkan Mas Arif nanti harus ketemu dengan Pak Gubernur atau bahkan dengan Pak Presiden, itu kan dibutuhkan mental juara yang lebih. Kalau enggak itu pasti tidak akan berani ngomong. Jangankan ngomong, untuk menemui aja mungkin tidak berani kalau tidak ada mental juara. Mungkin seperti itu Mas Arif. Oke, ini menarik nih. Berarti mental juara itu dibentuk ya Pak Rohim ya, bukan muncul dengan sendirinya begitu. Ada suatu taktik, ada suatu cara supaya mental juara ini benar-benar terwujud gitu ya Pak Rohim ya kira-kira ya. Menurut saya kok seperti itu. Semua di dunia ini ya pasti tidak tiba-tiba ya pasti terlatih, dibentuk dan dilakukan. Betul betul. Dan menariknya lagi Pak Rohim, di MJR itu kan merata ya kita lihat ya. Yang maju ke atas panggung itu ya unit-unitnya, kalau kemarin kita lihat tahun kemarin bahkan di keempat-empatnya itu kan naik panggung semua begitu. Artinya kan bukan personil individu, tetapi kan ya memang semuanya anggota di MJR itu kan punya mental juara ya Pak Rohim ya. Ya, alhamdulillah ya kemarin bisa semuanya masuk. Tapi betul di MJR itu hampir semuanya itu tidak ada yang menonjol, Mas. Kita ewangnya ya wis ngene-ngene iki biasa, tidak menonjol banget. Ya lebih tadi ke masing-masing itu punya mental juara, tapi juga tidak bisa hanya personal. Misalkan dalam satu tim kok hanya ada 1-2 yang punya mental juara, itu mungkin juga belum menjamin keberhasilan satu unit itu. Tapi teamwork kesemuanya itu lebih penting juga. Termasuk dalam penilaian sekarang kan ada itu ya, penilaian karyawan itu ya. Penilaian kinerja karyawan. Itu misalkan tim saya ada yang masuk ke bagus sekali atau BS ya, kodenya itu kan mulai ada yang SK sangat kurang, cukup, baik dan baik sekali. Misalkan tim saya ada dalam satu unit ini misalkan ada 12 orang, terus ada yang baik sekali, tapi juga ada yang kurang sekali. Ini kurang bagus, artinya tidak merata kemampuan dalam satu tim. Tapi misalkan kok malah di situ mengumpul hanya di baik dan cukup, itu saya akan lebih senang di situ. Walaupun tidak ada yang baik sekali, tapi semuanya artinya merata. Tapi kalau ada yang baik sekali, ada yang kurang sekali, artinya di unit itu bisa saya pastikan kurang solid timnya. Tidak ada kerataan. Jadi mental juara itu harus dimiliki oleh semua anggota tim ya, tidak hanya personal satu-satu tapi harus semua gitu ya. Betul.
Oke, oke, oke. Tidak bisa hanya 1-2 orang, tapi ya satu tim itu harus Harus punya satu mental tim itu ya. juara, Oke. bahkan mental juara tim. Oke, baik. Nah, Pak Rohim, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di awal tadi Pak Rohim kan sebelum membentuk apapun gitu ya, harus ada pengondisian di awal tahun begitu ya. Ya, Sebelum masuk ke teknis harus betul. ada pengondisian dan itu dilakukan di awal tahun. Nah, kebetulan juga di awal tahun itu Pak Rohim menetapkan ada satu slogan, flexible and on the target gitu ya Pak Rohim ya. Iya. Nah, ini menarik karena di podcast saya beberapa kali sebelumnya itu juga muncul kata kunci yaitu fleksibel gitu. Menurut Pak Rohim, pandangan Pak Rohim terkait dengan fleksibel ini seperti apa? Dan tantangan di lapangan dalam mewujudkan fleksibilitas itu seperti apa Pak Rohim? Menurut saya sendiri memang sangat penting ya, suatu tim atau individu harus fleksibel. Karena ada pepatah yang bisa survive itu kan bukan berarti yang tidak harus yang terkuat. Yang bisa survive itu tidak harus yang terkuat, tapi yang bisa survive itu ya yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Artinya yang fleksibel. Nah, fleksibel ini sudah kita sadari sangat penting, makanya di kita pun kita tentukan kan tagline kita itu flexible and on target. Artinya untuk mencapai target itu ya kita memang harus fleksibel. Contoh konkretnya yang kita lakukan. Fleksibel ada 2. Fleksibel di internal kita, tim kita sendiri, dan fleksibel di plasma atau peternak kita. Itu juga harus bisa fleksibel. Tapi kan tidak di internal mungkin akan lebih mudah atau lebih bisa terjangkau untuk mengondisikan bisa fleksibel ya. Tapi untuk yang peternak ini kan tidak semuanya bisa. Awalnya kita juga tidak bisa begitu saja fleksibel. Kita paksakan. Nah ini juga lagi-lagi mengimplementasikan teori atau ajaran yang disampaikan Mas Arif atau LD. Untuk bisa biasa itu memang pertama ya harus kita paksakan. Harus kita paksa. Plasma contohnya dulu segmen panen di Kudus itu kan terkenal dengan BW normal. Untuk BW besar itu kan kelihatannya tidak mungkin. Nah, tapi alhamdulillah kemarin saat harga bagus itu kita bisa memaksimalkan dengan panen BW besar ya. Itu awalnya kita paksa dengan kesepakatan. Plasma kalau mau check in, dia harus menandatangani siap untuk dipanen kecil maupun besar. Awalnya seperti itu, kita paksa. Tapi setelah kita paksa 1-2 kali, lama-lama menjadi biasa. Kan teorinya katanya gitu ya. Pertama harus kita pikirkan, kita lakukan, harus kita ulang-ulang. Sesuatu yang berulang-ulang itu kan ya lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi budaya, dan menjadi karakter kan gitu, Mas Arif. Jadi tetap ada tantangan di lapangan, tetapi karena memang sudah ada pengondisiannya berulang-ulang begitu, jadi menjadi hal yang biasa aja sekarang ya Pak Rohim ya. Iya, lama-lama menjadi sesuatu yang biasa setelah Oke. kita lakukan berulang-ulang. Pak Rohim, kita masih nyambung nih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau kita lihat di tahun ini begitu, di tahun ini itu kan kita lihat memang secara tren bisnis itu kan masih abu-abu gitu. Nah, kira-kira Pak Rohim ada enggak nih masukan-masukan atau saran yang mungkin Pak Rohim bisa berikan dari pengalaman Pak Rohim untuk pimpinan yang menjadi audiens kita di podcast 11 ini Pak Rohim? Nggak, berat ini Mas Arif. Kalau saya harus memberi saran pada beliau-beliau pimpinan-pimpinan Mustika ini sok kualat. Mungkin sharing dari pengalaman aja Pak Rohim yang sudah dilakukan gitu. Ya, ini bukan saran saya ke beliau-beliaunya ya. Oke. Tapi kita ngobrol aja, saya menyampaikan apa yang saya lakukan. Kalaupun memang nanti ada manfaatnya ya syukur gitu ya Mas Arif ya. Siap. Memang saat ini fluktuatif, bisnisnya itu sangat fluktuatif dengan berbagai dinamikanya. Kalau kita kurang cermat mensikapinya ya kita bisa hanyut atau bisa ikut tergulung oleh situasi. Jadi menurut saya yang pertama itu ya kita memang harus sabar untuk saat kondisi seperti ini. Sabar, cermat, ikhlas melakukannya, dan konsisten dengan 4 hal ini. Sabar itu seperti apa? Karena kondisi bisnisnya kan seperti ini. Kita tidak bisa terlalu berambisi, terlalu nafsu. Wah,
kita kapasitasnya harus up, kita harus banyak gini. Tapi kita harus cermat. Yang kedua tadi, kapan harus naik, kapan harus turun. Nah ini kan harus sabar untuk melakukan itu. Cermat dan melakukan dengan sabar, tidak terbawa nafsu, terlalu ambisi. Terus ya kita melakukan dengan ikhlas saja, santai, jangan terlalu menjadi beban. Yang penting kita akan berproses. Kita melakukan proses yang sebenar-benarnya, hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Dan yang keempatnya tadi, konsisten itu kita lakukan terus. Jangan setelah kita sabar, sudah kita cermati, melakukan gagal, terus jadi frustasi, ya artinya tidak konsisten, ya kita ulangi lagi. Gitu Mas Arif. Terus sebagai pimpinan ya, menurut saya pribadi khususnya, itu pimpinan itu memang punya suatu tanggung jawab besar. Ya salah satunya adalah mensejahterakan stakeholder, semua stakeholder yang terlibat. Baik itu mulai dari owner sampai ke tim. Nah untuk membuat mereka sejahtera itu gimana? Ya salah satunya kan pasti dengan pencapaian profit, sehingga nanti profit share-nya bisa dirasakan, take home-nya bisa dirasakan. Tapi menurut saya tidak cuma hanya di pencapaian, kita harus bisa meracik juga di struktural tim, karena itu saling terkait dengan kesejahteraan tadi, ketepatan take home-nya. Kalau pencapaian kita sudah capai, tapi strukturnya tidak tepat, misalkan saja timnya terlalu gemuk atau terlalu besar, take home yang dirasakan kan juga tidak maksimal, karena mungkin dibagi terlalu besar. Tapi juga sebaliknya, jangan beranggapan, wah nek gitu timnya seramping mungkin, sedikit aja. Satu unit dikasih 3 orang, kanit, TS, dan sales. Tapi dengan itu performa nanti bisa tercapai, profitnya bisa tercapai. Nah ini kan saling terkait. Nah, jadi disitulah seninya seorang pimpinan untuk meracik bagaimana menemukan suatu pencapaian yang maksimal, tapi bisa dirasakan ke tim itu juga maksimal. Karena pencapaian yang maksimal belum tentu bisa dirasakan secara maksimal juga kalau raciannya tidak pas itu tadi, Mas Arif, seperti itu. Jadi meramu antara performance dan struktur tim ya, sehingga berefek kepada kesejahteraan. Betul. Dan juga harusnya dipastikan bahwa dengan struktur yang sebegitu, itu memberikan kontribusi yang maksimal juga pada akhirnya, begitu ya Pak Rohim ya? Betul, dengan struktur yang tepat itu akan menghasilkan pencapaian performance yang maksimal. Dengan pencapaian performance yang maksimal itu akan kembali kan dibagi lagi ke tim. Kalau strukturnya tepat ya akan dibagi secara maksimal juga, sehingga dirasakan bisa maksimal. Struktur yang tepat tadi baik secara jumlah, berarti ya secara jumlah dan secara kontribusi gitu ya, yang tepat dimaksud tepat tadi Pak Rohim. Tidak cuma masalah jumlah, kontribusi itu ya. Kalau memang struktur itu kita buat, ya selayaknya, seharusnya itu akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tim. Kalau memang itu tidak ada, kenapa kita adakan struktural itu kan? Ya kalau memang tidak ada kontribusinya, ya mending tidak usah strukturnya, tidak usah diadakan kan gitu Mas Arif. Baik, nah ini menarik nih Pak Rohim di sesi interview atau diskusi kita kali ini Pak Rohim. Nah, terakhir ini Pak Rohim, boleh tidak Pak Rohim memberikan satu closing statement untuk audiens kita di podcast 11 ini Pak Rohim? Oke, teman-teman, memenuhi permintaan Mas Arif sebagai closing statement. Sebagai seorang pemimpin, memang saya itu berusaha untuk tetap santun dalam bertutur kata. Tapi kita tetap harus tegas dalam bersikap. Jangan dibalik. Tutur kata kita keras, seolah-olah kita menakutkan, tapi malah kita lemah untuk bersikap. Itu Mas Arif. Jadi mungkin saya selalu berusaha untuk halus bertutur kata, dihalus-halus kayak ben kayak wong Jawa. Tapi tetap berusaha tegas dalam bersikap, karena itu sangat penting. Kenapa? Kalau tidak ada suatu ketegasan, keniscayaan kekuatan tim itu akan hilang karena bisa digerogoti dari internal. Seperti itu Mas Arif. Baik, terima kasih sekali Pak Rohim untuk
diskusi kita, dan juga ini tentu menjadi inspirasi untuk saya sendiri dan juga untuk audiens kita di podcast 11 ini. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah menyaksikan acara podcast 11 ini. Terima kasih Pak Rohim untuk kesediaan diskusinya. Dan kita akan berjumpa di podcast edisi ke-12. Untuk teman-teman semuanya, salam profit, salam sehat, salam IP 400. Sampai jumpa.